Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajaba alaina bi ta'atillahi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dumateng Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo Bapak Kiai Haji Jumari MPD yang saya hormati, kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu, mugi-mugi Pak Kiai kita ini sehat dan yang penting juga sabar pimpin Muhammadiyah. Amin. Pimpinan cabang, pimpinan ranting Aisyah Muhammadiyah sedaya-sedaya ingkang rawuh, ingkang kula hormati, khususon Pak Kepala Desa Pak Slamet Riyadi, sarjana pertanian. Insyaallah kalau lurahe mawon sarjana pertanian, rakyat yang umumnya pertanian apa? Oh, pertanian. Rakyatnya niki kata-kata petani apa pengusaha? Tani apa pengusaha? Lurahe nek petani, rakyatnya petani, insyaallah mengke rakyatipun petaninipun pertanianipun majeng. Purun mboten, Bu? Purun mboten? Amin. Kita doakan Pak Kepala Desa kita selalu sehat dan menginspirasi masyarakat. Niki pejabat desa kemawon derek naos pimpinan ranting. Amin. Bapak Ibu jamaah sedaya masjid napa menika? Ya, pokoke masjid PRM Jatingaran. Termasuk ketua takmir. Matur suwun sangat difasilitasi ranting kita pengajian di sini. Dan seluruh jamaah Bapak Ibu semua yang rawuh yang hadir malam hari ini, kita berdoa dan saling mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua selalu sehat, rezekinya lancar, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, utangnya lunas, dan tidak lupa yang penting semuanya berkah. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama tadi berkaitan persyaratan dulu. Pak Jumari sudah menyampaikan berkaitan aktivasi satumu. Di sini rantingnya tadi saya tanya Pak Ketua PJM ada 13 ranting. Sudah aktivasi semua dereng Pak? Sampun. Alhamdulillah. Ini PJM-nya luar biasa ya. Lajeng untuk Katang cabang enten-enten ini. Oh, belum niki pun sami gadah kartu anggota Muhammadiyah apa dereng? Oh, purun apa mboten? Purun nggih. Nek purun mungkin nyuwun Pak Kiai Jumari. Oh, langsung kondur ke Katam-Katam. Kartu anggota Muhammadiyah. Mari digalakkan biar organisasi kita Bapak Ibu semakin tertib. Alhamdulillah saya senang sekali ke PRM Jatingaran ini. Ini kelas ranting saja tadi disampaikan Ketua Ranting punya kreativitas usaha, punya aum yang banyak. Bahkan masjidnya tadi disampaikan 24 masjid binaan.
Dan inilah Bapak Ibu akar jamaah kita yang di masjid. Maka Bapak Ibu, organisasi kita akan kuat Bapak Ibu kalau kita punya akar yang kuat. Ibarat pohon itu kalau akarnya kuat, insya Allah batangnya kuat, dahannya banyak, dan insya Allah buahnya juga banyak. Tapi kalau akarnya rapuh, tidak punya akar Bapak Ibu, misalnya di pohon pelem ini, ketoknya rimbun, kalau akarnya hanya sedikit sol, ambruk, dia ngomong bener. Maka Bapak Ibu mari di persyarikatan kita Bapak Ibu dibuat piramid, piramid itu segitiga. Kalau piramid niku sing ngagem dhuwur napa ngisor? Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya piramid segitiga ngeten niku sing lincet ngisor, kinten-kinten ambruk napa mboten? Ambruk. Sama Bapak Ibu kalau Muhammadiyah ini kan sejak ranting cabang daerah wilayah pusat niku kedae sing ngagem teng pusat napa teng ranting? Harusnya yang subur, banyak pengurusnya, banyak jamaahnya itu ranting. Ngaten. Sehingga Pak segitiganya piramidanya ini tegak. Diterpangin ya kokoh karena Pak kakinya besar. Tapi kalau piramidnya terbalik Bapak Ibu, lincepe teng ngisor, rantingnya kurus, PDM-nya gemuk, rantingnya kurus, gampang guling, ambruk. Nggih napa bener? Maka Bapak Ibu mari digalakkan terus ranting kita, mudah-mudahan terus subur, rantingnya makmur, dan juga otomatis jamaahnya juga akan semakin banyak. Masih kemutan jajal ranting penting, cabang terus berkembang. Sekalian bener, mungkin oleh pengajian seni ben semangat sebenarnya. Sekemutan bener. Kula warai sakniki, niki kula warai saderenge ngaji. Nggih. Kurang apa mboten? Nggih, sing penting ngurusi Muhammadiyah iku modale kalih. Siji yakin, loro yakin itu berarti napa? Nggih semangat, loro kompak. Siji yakin. Yakin, orang yakin itu artinya semangat, optimis. Maka mari ngurus siapapun Bapak Ibu yakin, optimis. Ngurusi Sabin ya yakin, optimis, insya Allah hasilnya saya. Tapi kalau kita ngurus siapapun tidak yakin dengan yang kita urusi Bapak Ibu, boten bakal maju. Maka syarat pertama yakin karo Gusti Allah. Ya. Baru yang kedua mengurusi organisasi Muhammadiyah kompak. Kompak. Nah, makanya saya ingin melihat dulu keyakinan, semangat, kekompakan warga PRM Jati Ngarang. Kinten-kinten kompak napa dereng? Lho kok jawabnya boten kompak. Kinten-kinten PRM mriki pun kompak napa dereng? Pun semangat dereng? Lauci. Bapak Ibu kalau saya bilang ranting semua ngeten. Cobi tangane dingeten nggih. Pokoke semangat mungkin nek ngantuk. Pun dangu nggih. Ngeten nggih. Itu penting ngeten jawabe nggih. Ngeten piye? Yo. Kula bilang ranting itu penting. Siap? Ranting itu penting. Ranting itu penting. Pokoke semangat. Kalau saya bilang cabang terus berkembang pripun simbol.
terus berkembang. Ngenten berkembang itu munggah kalih mekar. Mboten niyo. Itu mboten berkembang. Munggah mboten medhuk. Munggah ning nggih blegar. Nggih. Coba ngeten nggih. Ya. Cabang terus cabang cabang. Kalau saya bilang masjid, Bapak Ibu, makmur, memakmurkan. Masjid kita makmur, memakmurkan. Siap? Pripun? Ditarik ngeten, makmur, ditarik. Wah, memakmurkan berbagi. Wah. Masjidnya makmur yen, nembe memakmurkan jamaah. Rantingnya makmur, memakmurkan jamaah. Ngoten nggih? Masjid makmur memakmurkan. Masjid makmur memakmurkan. Mantap, wis kompak. Terakhir, kalau saya bilang Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Kurang apa beden? Kurang apa beden? Oke, insyaallah nek ngerek Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Amin. Coba Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Saiki kula sambung. Sekemutan mboten? Ranting apa? Itu penting. Penting iki direkekep ngeten, Bu. Ngeten nggih. Bojone penting apa mboten? Nek penting dikekep ngeten ben lho ilang, nggih. Ranting penting dikekep ngeten. Itu penting. Ngoten nggih. Anake penting mboten? Usahane penting mboten? Dikekep. Aja diculke. Nggih, siap? Digathuke. Ranting itu penting, sabab terus berkembang. Masjid makmur, memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Siap? Saya dengar nanti yang nilai Pak Kiai Jumari. Nilainya kekompakan dan semangatnya pinter. Nek pun 8 ke atas lulus. Nek dereng 8 ke atas kula baleni melih. Lha ngaji ajeng napa nek mboten kompak, mboten semangat. Mungkin nggih mboten diamalke wae. Nggih to, ngajine sithik-sithik mawon, penting diamalke. Kiai Dahlan ngaji wal ngasri. Itu saja 8 bulan wal ngasri. Pinten ayat? 4 ayat. Itu 8 bulan tiap pekan diulang-ulang mawon. Kiai Dahlan ngaji Al-Maun 4 bulan. Ngantek bosen santri ini kok dereng ditambah-tambah Kiai. Lah wis diamalke urung. Dereng lho dibaleni mulih sampai diamalke. Makane ngajine mengke dilanjutke nek pun semangat pun kompak. Nek mboten kula lajeng. Lah mongko dilajengke lalu ora diamalke. Ngoten ta? Siap? Pak Kiai Jumari kalau nilainya di atas 8 tuntas lanjut ngaji. Nek mboten baleni. Baleni ping 3 kok ora iso ditutup mawon. Nah. Siap? Oh, sing bikin mireng ya. Ya. Ranting ranting cabang cabang masjid Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Tepuk tangan semua. Nilainya pinter Pak Kiai Jumari. Oh, 101 berarti. Ya, tuntas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngaji kita semalam hari ini hanya saya menyampaikan satu hadis. Mari nanti dilaksanakan bagaimana hadis ini menjadi inspirasi kita agar masjidnya makmur seperti jajah tadi, agar rantingnya makmur juga memakmurkan,
masjidnya makmur, memakmurkan, rantainya makmur, memakmurkan. Terinspirasi belajar dari hadis ini. Hadis ini Bapak Ibu disampaikan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Nabi istirahat di tepi kota Madinah, di mana namanya? Di Kuba. Nah, di Kuba itulah Bapak Ibu kemudian Nabi dikerumuni banyak orang pengen ngertos, pengen membuktikan nopo estu niku nabi terakhir nopo nabi palsu. Orang kafir, orang Yahudi termasuk yang sudah berislam kumpul semua pengen membuktikan Nabi Muhammad itu nabi asli atau palsu. Berkerumun. Nah, disitulah Bapak Ibu nanti Nabi kemudian mendirikan masjid di Kuba, namanya masjid apa Bu? Masjid apa? Masjid Kuba. Sampun nate sholat teng masjid Kuba napa dereng? Pun ziarah teng mriku dereng? Napa kehebatane fadilahipun sholat teng masjid Kuba? Sholat 2 rakaat di masjid Kuba Bapak Ibu sama dengan ibadah umroh. Nate umroh dereng? Purun apa mboten? Purun. Kita doakan mudah Bapak Ibu ditimbali Gusti Allah tindak Mekah Madinah. Amin nggih. Pun daftar haji dereng? Wis pokoke diniatike nek PKPT dereng daftar. Sing daftar semoga cepat. Gini, itu masjid Kuba. Disitulah Nabi ketika berkerumun banyak orang menyampaikan sebuah hadis. Ya ayyuhan nas, absus salam, wa it'amu ta'am, wasilul arham. Ada hadis lain yang juga mirip mengatakan nambah wasallu fil laili wan nasiniyam. 4. Di akhir hadis itu menyebutkan tadkhulul jannah bisalam. Ya ayyuhan nas, hai manusia, absus salam, perbanyaklah mengucapkan salam. Wa it'amu ta'am, berilah makan. Wasilul arham, perbanyaklah silaturahim. Wasallu fil laili wan nasinya, dan sholatlah malam di saat kebanyakan orang tidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka kalau bisa mengerjakan 4 ini kata Nabi, masuklah surga dengan selamat. Saya tanya dulu sebelum saya jelaskan. Bapak Ibu, hadis ini menjelaskan 4 amal yang bisa menjadi wasilah kita masuk surga dengan selamat. Kinten-kinten warga Jatingarang ini pengen mlebet surga apa mboten? Pengen apa pengen banget? Nah, mboten pengen ini mboten siap kula jelaske, mboten pengen. Pengen masuk surga apa mboten, Mbak? Coba saya tanya ibu-ibu, pengen mlebet surga mboten? Bapak-bapak pengen mboten? Wah takut ibu-ibu. Oke, nek mlebet surga kinten-kinten pengen kalih garwane napa mboten? Nah, kula tangketi pilih kalih garwane teng surga napa ganti bidadara? Benjang teng surga pengen kumpul melih kalih garwane napa mboten? Oh, pengen. Menawi bapak-bapak benjang menawi dipun antaraken Muhammadiyah, kan tujuan Muhammadiyah itu kata Kiai Dahlan menghantarkan
ke depan pintu Jannatul Naim. Jadi kita besok dihantarkan oleh Muhammadiyah sampai pintu Jannatul Naim, surga Naim. Masalah mungkin saged mlebet napa mboten, tugas Muhammadiyah penting pun ngeterke teko depan pintu. Saged mlebet napa mboten kantun kuncine piyambak-piyambak. Lho tanggeti bapak-bapak, besok kalau diantarkan ke surga bapak-bapak, kinten-kinten pengen kumpul kalih garwane istrine napa ganti bidadari? Bidadari napa istri? Pengen ngaten pengen bidadari. Nah, Bapak Ibu, bagaimana agar kita masuk surga? Surga itu Bapak Ibu kunci atau simbol kesuksesan. Surga simbol kesuksesan. Tapi jaga kita Muhammadiyah sukses dunia, sukses. Simbolnya sukses. Apa? Surga. Karena apa Bapak Ibu? Semua orang kalau ditanya mesti pengen masuk surga. Tukang main, tukang mendem ya Pak. Pengen surga kok neraka kowe. Pinter-pinter jawabnya apa? Ya surga. Ora salat lho hitung-hitungnya ya surga. Maka Bapak Ibu malam hari ini saya ingin menjelaskan hadis ini dalam konteks tidak secara teks hadis ini, tetapi apa dalam konteks bagaimana kita mengurus masjid, bagaimana kita mengurus Muhammadiyah ranting agar sukses. Termasuk bagaimana kita mengurus keluarga biar sukses. Inspirasinya dari hadis ini. Karena tadi takhul jannah bisalam. Kalau bisa melakukan 4 ini kata Nabi, masuk surga dengan selamat. Kalau kita bisa mengambil pelajaran dari 4 ini, insya Allah masjid kita subur, Muhammadiyah subur, rantingnya subur, rantingnya sukses. Ngambil inspirasi dari hadis ini. Apa maknanya? 1. Afsus salam. Secara harfiah hadis ini mengatakan kalau ingin masuk surga, perbanyak ucapkan salam. Bapak Ibu, kula tanggati malih mlebet dalemipun salam napa mboten? Panggih rencanipun salam napa mboten? Perbanyak ucapkan salam. Itu cara harfiah, tetapi saya ingin memaknai hadis ini. Kalau kita masjidnya pengen makmur, PRN-nya pengen makmur, pengen maju, sukses, termasuk bangsa kita, Bapak Ibu. Nah, kebetulan apa peran muslimin dalam kemerdekaan RI? Saya tidak membahas yang dulu. Kalau dulu sudah berlalu, tetapi apa peran kita dalam kemerdekaan ini? Mengisi kemerdekaan ini. Kalau yang sudah lampau sudah tidak bisa kita upayakan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah hari ini dan besok. Apa maknanya afsus salam? Kalau pengen masjidnya makmur, rantingnya makmur, pertama kali apa? Berikan jaminan keselamatan dan kenyamanan pada jamaah. Beri jamaah itu rasa nyaman, rasa aman di masjid. Kalau pengen masjidnya makmur, sebelum membuat program inovasi, sebelum membangun, sebelum buat program macam-macam, pertama yang harus dilakukan adalah membuat rasa aman dan nyaman pada jamaah. Kita lihat Bapak Ibu, Nabi ketika hijrah pertama kali yang dibangun apa?
masjid. Dari Masjid Kuba dibangun, selesai ke kota Madinah, itu yang dibangun pertama kali masjid. Nah, kenapa yang dibangun masjid? Inilah pusat peradaban, tidak hanya sekedar tempat ibadah, tidak sekedar tempat sholat, tempat ritual keagamaan, tetapi masjid awal-awal zaman Nabi yang dipakai pusat pemerintahan, pusat ibadah, pusat mengorganisir pasukan, juga pusat menampung orang-orang yang tidak punya rumah, yang disebut dengan ahli sufa, ditampung di masjid Nabi. Maka Bapak Ibu di Muhammadiyah sama. Sebelum mendirikan cabang, sebelum mendirikan ranting, syaratnya apa? Pertama adalah punya mushola atau punya masjid. Ini syarat utama. Karena apa? Tidak mungkin kita berdakwah, tidak mungkin kita membangun peradaban nek orang duwe masjid. Artinya apa? Kita jadikan masjid kita itu tempat pusat dakwah, pusat pembinaan umat, pusat membangun peradaban yang masjid. Maka Bapak Ibu, berkaitan masjid ini, kemarin di rapat PWM beberapa waktu lalu mengasih indikator ranting unggulan. Itu salah satu indikatornya punya masjid unggulan. Salah satu ciri masjid unggulan punya imam tetap, nek perlu digaji. Ojo imam jorok, alias dadi imam mergo jorokan. Monggo jenengan mawon. Arep jamaah nang masjid lho iki wis enek sing nganu. Wedi arep mangkat nang masjid mergo napa engko ndak dikon imam. Niki pun enten imam tetape dereng. Sampun apa dereng? Engko nggih, nek perlu imame digaji karo ante. Dereng. Ya. P3K. Digaji negara malah. Apik niku. Itu. Masjid pertama. Yang kedua, bagaimana setelah masjid Nabi membangun masjid? Pertama adalah membuat Madinah aman dan nyaman. Maka Nabi membuat apa? Piagam Madinah. Membuat perjanjian Hudaybiyah. Menyatukan suku-suku di Madinah yang biasanya padu, biasanya perang, disatukan, didamaikan Nabi. Karena tidak mungkin berdakwah, tidak mungkin akan membuat masyarakat sejahtera kalau masyarakatnya tiap hari perang terus, merasa tidak aman, merasa terancam. Sama bangsa kita, lihat Bapak Ibu. Setelah bangsa kita atau sebelum bangsa kita merdeka, yang diupayakan dulu apa? Kemerdekaan. Biar rakyatnya merasa aman, merasa nyaman. Setelah merdeka apa? Dibuat aturan-aturan yang mengatur warganya, sehingga warganya juga merasa dilindungi. Sebelum kemudian orde baru, nanti baru orde pembangunan. Tapi orde lama itu orde ideologi, orde menempatkan pondasi bangsa, orde membangun berbagai konstitusi bangsa kita. Sejak Pancasila disepakati, Undang-Undang Dasar 45 disepakati. Baru setelah itu semua jadi,
orde berikutnya membangun. Sama Bapak Ibu, kalau masjid kita ranting, kita ingin makmur, pertama buat warga kita, buat jamaah kita aman dan nyaman. Jangan pikir anggaran omongan masjid itu bid'ah. Bid'ah dolalah final. Juga nyaman. Dia baru belajar basic. Angger beda sithik itu malah ngafir. Beda pilihan politik kafir. Sesuk mati ra di salahke. Mung beda pilihan presiden, pilihan bupati. Biasa mau. Maka pengurus Muhammadiyah, pengurus masjid bagaimana membuat jamaahnya nyaman. Baik nyaman secara fisik, Bapak Ibu, dibuat masjidnya bersih, nek perlu di AC, karpet empuk, itu kenyamanan fisik. Tetapi ada kenyamanan yang lebih penting, yaitu kenyamanan psikis. Rasa aman, rasa nyaman. Saya kebetulan juga pengurus Masjid Raya Al-Falah yang viral. Program utama ya bagaimana jamaah nyaman. Karena tagline utamanya adalah masjid ramah musafir, maka musafir dibuatkan kamar. Walaupun kamarnya kamar kapsul, satu kamar satu bed. Dikasih minum teh kopi gratis. Nginep di Al-Falah, pagi-pagi ditawari sarapan nopo. Dikasih sarapan gratis. Karena tadi tagline utamanya adalah masjid ramah musafir. Bagaimana? Kira-kira nek ditulisnya itu jamaahnya nyaman apa boten? Sing ora nyaman ini takmir tidak bertanggung jawab. Lah takmir ora bertanggung jawab kok didadekke takmir. Ya, apalagi ketua ranting ora tanggung jawab. Dia ora tanggung jawab kok didadekke ketua. Buat nyaman. Itu yang pertama. Apa saja kita berbangsa, bernegara sebelum bangun aman nyaman. Ngurus masjid sebelum program lainnya aman nyaman. Ngurus Muhammadiyah sama. Yang kedua, wa it'amu ta'am. Secara harfiah namanya berilah makan. Bapak Ibu kalau ingin masuk surga pertama tadi perbanyak salam. Gitu. Mungkin anggih sinten kemawon ngucape salam. Assalamualaikum. Nggih. Purun Bu. Purun. Yang kedua, Bapak Ibu, wa in amu ta'am, beri makan, sedekah makanan. Kepada siapapun, hadis ini tidak mengkhususkan kepada siapapun. Pasti yang lebih utama adalah pada orang yang lebih membutuhkan. Nah, dalam konteks ngurus masjid, ngurus Muhammadiyah apa? Wa itamu ta'am itu. Kalau pengen masjid kita makmur, rantingnya sukses, maka yang kedua adalah peduli dan apresiasi terhadap jamaah. Peduli dan apresiasi. Peduli jamaahnya bisa makan apa tidak. Peduli jamaahnya bisa nyekolahkan anaknya apa tidak. Peduli kepada jamaahnya wis iso ngaji apa durung. Itu kepedulian. Bapak Ibu, saya beberapa waktu lalu ada tamu. Teman saya, senior saya di UMS. Rumahnya Pemalang, dari kota masih sekitar 1,5 jam. Kampungnya Wongkean di pegunungan.
pagi-pagi jam 7 itu sampai rumah saya, cerita dengan bangga, Mas Dodo, saya sekarang ketua ranting. Saya mau penasaran, ini S2 magister, jadi ketua rantingnya rek banggain, aku sekretaris PBN orang bangga. Maksudnya saya mau penasaran, ini rantingnya sehebat apa? Ketua ranting dari Pemalang datang ke Sragen cerita, nek saya Pak Dodo sekarang ketua ranting Muhammadiyah. Lalu cerita, dia cerita. Dulu ranting saya, dia cerita, punya tanah 4.000 meter. Sekarang Pak Dodo tanahnya sudah sekitar 40.000 meter. Berapa hektar itu? 4 hektar. Nah, saya tambah penasaran, ini ranting ini kok hebat ini. Dia cerita gimana cara mendapatkan tanah jadi 40.000 meter. Rantingnya menggerakkan namanya wakaf produktif. Dia cerita gampang ini. Pak Dodo, kita motivasi warga saya itu bisa wakaf apapun, tidak harus wakaf tanah. Terus seperti apa? Wakafnya dia edukasi yang punya pohon cengkeh, sana banyak cengkeh, itu wakaf 1 pohon cengkeh. Pohon ini Pak Ustadz, nanti kalau panen sampai mati yang panen PRM 1 pohon. Yang punya pohon pelem mangga itu ya bisa wakaf 1 pohon mangga. Mangga ini pokoknya sampai mati agar panen sing manen PRM. Bahkan dia cerita, ada yang wakaf sawah tetapi wakafnya bukan diberikan sawahnya. Pak, ini sawah saya 1 patok yang 10 meter ke belakang, 10 meter. Itu kalau panen nanti jatah PRM. Orang kabeh yo keluargane Randwi Pari. Bahkan dia cerita, Pak Dodo ada yang wakaf pohon pisang. Teng kebon kula kata pohon pisang, khusus 1 pohon iki sak anak-anake nek uwoh sing manen PRM. Dari panen kecil-kecil itu Bapak Ibu dikumpulke, karena ini wakaf, dikumpulke, kumpul beli tanah, karena tanah sana di perengan-perengan itu murah, sehingga sana terkenal. Kalau ada warga jual tanah mesti sing ditawari pertama kali PRN. Nah, saya terus jadi besok tak tontonin yang ngopo tenanan ngopo. Saya kemudian beberapa bulan ke sana, Longkiang. Ternyata Pak, dari kota hampir 2 jam. Tanahnya, jalannya naik turun. Dia cerita itu kampungnya di leguan pegunungan, kanan kiri pegunungan. Dulu mau dipakai waduk oleh Pak Soeharto, tapi karena di demo terus gak jadi. Siap maghrib sampai sana, masjidnya ya ini besar sedikit doang nih. Habis subuh anak-anak tapak suci, anak-anak SD kecil-kecil tapak suci. Katanya ya ini anaknya NU, anaknya Muhammadiyah, siapapun melune tapak suci. Itu. Dan saya ditunjukkan Pak Dodo ini hasil 4.000 meter tadi, 40.000 meter tadi ditanduri sengon-sengon yang tidak produktif. Ada yang dikapling buat kios-kiosnya disewakan. Nah, hasil sengon
hasil sewa kios inilah Bapak Ibu yang dimanfaatkan. Pokoknya tetap karena wakaf. Jadi tanah, jadi bangunan. Hasilnya untuk apa? Satu, punya program sana rantingnya. Satu sarjana, satu rumah satu sarjana. Kalau di sini ya sudah terbiasa. Tapi karena sana di desa luar biasa. Satu rumah satu sarjana. Kalau tidak mampu siapa yang nanggung? Muhammadiyah. Tidak hanya dari hasil wakaf produktif tadi, tetapi juga dari jaringan. Ada yang disekolahkan di PUTM, nanti minta beasiswa ke PUTM. Ada yang ke UMS, ke Unimus, nanti PRM yang minta beasiswa. Yang penting warganya bisa sekolah. Karena Pak inilah kekuatan Muhammadiyah, jaringan, paseduluran. Apalagi Presiden Soeharto ini penguasanya UMS. Bukan yang duwe wilayah Sukoharjo. Itu di sana juga ada program bebas huruf Al-Quran. Semuanya di program bisa baca Al-Quran. Hasil produktifnya itu salah satunya juga saya ditunjukin Pak ini kios apa itu pulsa HP yang ngasih modal PLN. Dari yang kecil itu Bapak Ibu tadi peduli, jadi pimpinan, jadi pengurus takmir, peduli pada warganya, peduli pada jamaahnya. Nah, monggo apa program kepedulian PRN? Dan inilah keunggulan gerakan Muhammadiyah. Maka gerakan Muhammadiyah kebanyakan diinspirasi dari surat Al-Ma'un. Memberi fakir miskin, menyantuni anak yatim. Itu gerakan utama Muhammadiyah. Maka saya meyakini Muhammadiyah sekarang berumur 100 tahun lebih Bapak Ibu, masih terus berkarya, kemungkinan karena tadi gerakan penyantunan, kepedulian terhadap yang tidak mampu. Dan marilah gerakan ini terus kita lestarikan, sehingga orang Muhammadiyah itu terkenal wong sing nyok loma. Nah, tadi yang kedua it'amu to'am, suka memberi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilul arham, menjalin silaturahim. Kalau pengen masuk surga. Secara harfiah Bapak Ibu, kalau pengen masuk surga, mari jaga paseduluran, terutama kepada sedulur, saudara, sekeluarga. Jangan sampai congkrah karo sedulure, karo anake mbae pakde pokbode putune. Ojo nganti congkrah. Maka Nabi ngancam, la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Ora bakal mlebu surga wong sing ngutus silaturahim. Ibu-ibu kinten-kinten kali sedulure rukun apa mboten? Rukun apa mboten? Padu kalih tunggale napa mboten? Rebutan warisan ancem-anceman mboten? Coba nek nonton teng berita-berita niku. Mung masalah warisan paten-patenan karo dulure. Mung mergo beda warisane, mboke malah digorok. Mboke diadukan nang pengadilan. Mung pengen rebut warisan wong tuwa. Maka Nabi tadi la tadkhulul jannah, orang masuk surga.
Bagaimana konteks mengurus masjid, mengurus Muhammadiyah? Maka pimpinan Muhammadiyah, ketua takmir masjid, kalau ingin masjidnya berkembang, banyak networking, membangun silaturahim, membangun jaringan. Dan inilah kekuatan Muhammadiyah, Bapak Ibu. Kita punya jaringan sejak pusat sampai ranting. Amal usaha, coba di sini saja tadi sudah punya NI berapa? 8. 10. SMP-nya ada, SLTA-nya ada, perguruan tingginya ada, UMS. Rumah sakitnya ada, pondoknya ada. Itu kekuatan kita. Dan kalau pengen maju masjid kita banyak jaringan, banyak silaturahim. Nabi juga banyak memotivasi kita tentang silaturahim. Man ahabba ayyusadalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asalihi. Sapa wonge sing pengin rezekine akeh, pengin umure dawa, maka apa kata Nabi? Silaturahim. Ibu-ibu pengen rezekine kathah mboten? Lagi niki silaturahim pengajian entuk ilmu rezeki. Belum silaturahim lain. Dalam konteks organisasi silaturahim ini networking, membangun jaringan. Membangun jaringan. Yang keempat, jamu bedalu. 4 ya cepat. Yang keempat Bapak Ibu, wasallu fil laili wan nasinya. Salatlah malam di saat orang lain tidur. Niki salat apa namanya Ibu? Salat tahajud. Tapi dalam konteks manajemen artinya apa Bapak Ibu? Lainnya tidur jenengan dipun perintah bangun. Kebanyakan orang tidur tapi suruh bangun. Artinya apa? Kalau pengen PRM maju, masjid maju, apa ya? Laku, berpikir dan bertindak yang out of the box, yang kreatif, inovatif. Lho coba nek liyane turu terus kok ngadeg diri itu kan kreatif. Beda kalau wong liyane. Ini dalam konteks manajemen. Artinya apa? Kita memimpin apapun pengen maju harus inovasi. Alhamdulillah tadi inovasinya PRM luar biasa. Buat rosok, di ranting saya juga buat rosok ibu-ibu Aisyah. Tapi baru sak komplek 3 RT itu. Sebulan ya 500, 600 ribu. Ya alhamdulillah bagi ibu-ibu Aisyah telaten. Kemarin berhasil dipakai piknik nang Magelang. Itu nanti newe piknik. Jadi ibu-ibu itu senengnya kan telu, siji piknik, loro pambiannya, seragam, wis itu. Telu ngopo? Foto. Wis itu senengnya ibu-ibu yang mau itu. Ya. Nah, mari dibawa terus ke Magelang. Itu. Ibu-ibu juga membuat kemarin masjid menang lomba masjid trainer. Nah, masjid PRM saya juara 1. Masjid trainer konsep bisnis. Lo kalah di konsep bisnis saya nomor 1. Dapat hadiah 17,5 juta dari Bupati yang mengadakan Pomda. Nah, tahun ini mengadakan lagi tidak boleh maju lagi. Yang sudah juara 1 tidak boleh maju lagi. Modal 17 juta dipakai sewa sawah. Sebagian kecil untuk sayur, itu penghasilan harian. Sebagian besar untuk tanam pisang Cavendish. Ini baru sekitar 2 bulan. 2 bulan mau 3 bulan. Nanti targetnya nyetori MBG. Ini penghasilan tahunan atau setengah tahunan.
Yang sebagian kecil dikasih kolam lele, kolam pakai terpal itu. Jadi kolam terpal banyune dienggo ngaliri sayur. Sayur ini kuwi yo terong ngono angger wayahe panen terong, ngene yo pesen 1 kilo, 2 kilo. Kangkung, nah itu harian. Sawi, niku harian ibu-ibu Klaten. Kreatif tadi telur asin. Telur asinnya harga berapa, Mas? Ngantar ke Sragen siap mboten nek dipeseni 2.000 telur. Siap ya nanti kontangan. Insyaallah nanti nyuplai BD 2.000. Oh, siapnya kapan kita? 2.000. Nah, nanti saya peseni. Ya. Ini untuk apresiasi ranting aja usaha nggawe telur asin. Coba kalau Bapak Ibu ini ide-ide kreatif. Ini ranting saya juga segitu nyuplai ini kemarin baru uji coba 1 kolam lele. Biaya buat terpale sak dadine 1.700.000 hampir 2 juta. Dicoba 1 kolam berhasil, mau diduplikat jadi 4. Nanti nyuplai MBG. Tidak dijual langsung dalam bentuk lele, difileti. Itu regane luwe. Coba sini ada MBG, buat aja ranting. Pak saya nyuplai 1 aja. Misalnya filet lele. Filet lele itu hampir setiap pekan sekali. Saya nyuplai MBG khusus ayam. Nah ini saya sendiri, khusus ayam. Saya punya pemotongan ayam. Alhamdulillah sekarang nyuplai sekitar 20 MBG. Itu untuk ayam. Ya, tapi kalau bisa lele, teman saya Bapak Ibu mantan kepala dinas pendidikan Sragen. Kalau ceritanya untuk inspirasi, inovasi apa? Kemarin ke tempat saya cerita, Pak Dodot, saya itu dimintai modal sama tetangga 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk apa? Buat tempe. Dia cerita tempenya untuk nyuplai MBG. Kemarin itu beberapa waktu lalu cerita saya. Kemarin seminggu yang lalu saya diajak nonton produksi jamur kuping di Sukoharjo. Di mana ya? Wono Jumapolo ya benar. Saya diajak ke pabrik. Itu mantan kepala dinas pendidikan. Sambil cerita di jalan, alhamdulillah Pak Dodot, yang tempe itu modal sekitar 1 juta, saya tiap bulan dapat sekitar 300.000, alhamdulillah. Lu itu hanya modal 1,5 juta. Gawe tempe, coba ranting gawe tempe. Nyuplai itu yang disuplai baru 1 MBG. 1 MBG. Karena tempe tahu itu menu paling cepat tayang, paling banyak tayang di Pak Juna. Ini sing lola MBG. Paling banyak. Nah, inilah inspirasi kita. Ranting kita harus makmur dan memakmurkan warganya. Dan tidak semua usaha mesti usaha Muhammadiyah. Bisa warga kita siapa yang punya keterampilan difasilitasi ranting. Nah, nanti zakatin pakai nang ranting. Itu. Inilah inspirasi. Maka yang keempat tadi, buat sesuatu yang out of the box, yang beda, yang kreatif, yang inovasi. Apa di ranting kita? Kalau buntu Bapak Ibu ningali masjid, ningali ranting sing wis maju, studi tiru di ATM, amati tiru modifikasi. Nek perlu boten sak dimodifikasi di ATP, amati tiru plek
Kadang memodifikasi yo si angel. Wis amati tiru plek. Cina niku nggih ATP. Mau ngamati tiru plek produk-produk dunia yo iso maju. Nah, nek kangelang mikir tadi ningali mana rantai usahane apa, masjid apa biar makmur. Nah, nanti ditiru. Namanya studi tiru. Ora sah studi banding, orang sing dibanding. Ora kae gaya aku ajeng studi banding, bandingnya nek bandingke nang kene duwe apa. Nah, itu saya kira Bapak Ibu 4 hal kalau pengen masuk surga. Itu secara pribadi. 4 hal kalau pengen masjid rantingnya makmur. 1. Afsus salam. Perbanyak ucapan salam. Yang pengurus ranting masjid buat jamaah aman dan nyaman. Yang kedua, it'amu to'am, memberi makan gitu. Pokoknya yang duwe kelebihan rezeki beri makan, beri makan, beri makan. Nah perlu besok pengajiannya seneke rebutan. Di masjid saya sama. Dulu akad pagi namanya subuh ceria. Itu untuk ngawali ya saya tarani dulu. Pokoknya setiap subuh ceria ada makan pagi ya. Saya kasih dulu. Sekarang rebutan, ngantri. Pak Dodo dijadwal sekarang subuh ceria. Yang ngasih sarapan dijadwal. Karena motivasi yang ngasih makan tadi tadkhulul jannah bisalam. Ganjarannya oke. Nek ngaji seperti ini di absen, saya ngasih snack, yang rutin apa? Subuh rebutan. Dalam konteks manajemen tadi apa? Pimpinan harus care dan apresiatif, harus peduli dan mengapresiasi jamaah. Nek apik yo dilem, aja mung nek elek diseneni. Ya. Arante elek diseneni karo cabangnya. Nek apik ora pernah dilem. Nah, dilem. Alhamdulillah rantene apik. Gitu. Dilem jempol ini wis seneng. Yang ketiga, wasilul arham, kata silaturahim gitu. Nyambung paseduluran, terutama dengan keluarga. Kalau konteks pimpinan tadi, pimpinan harus bangun networking, bangun jaringan. Ya, dengan siapapun, di internal Muhammadiyah, dengan pemerintah, dengan siapapun, bangun silaturahim jaringan. Yang keempat, sholat tahajud, gitu. Sholat tahajud. Nek kepepet 11 rakaat ra iso ya 7 rakaat, 4 rakaat tambah witir 3. Nek kepepet 7 rakaat ra iso ya 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat ditutup witir. Kepepet nek kok 3 rakaat ya wis mepet subuh wis minimal witir. Ya. Witir ya. Mepet ra iso witir 3 ya 1. Usaha-usaha nopo nek. Nah itu, nek pengen mlebu surga. Kalau dalam konteks pimpinan, pimpinan harus kreatif dan inovatif. Mari di Muhammadiyah, Bapak Ibu, PP Muhammadiyah sudah melakukan pembaharuan. Mari kita dukung sampai ranting. Akhir-akhir ini yang dikejar-kejar Bapak Ibu, 1, aktivasi sakumu. Ya, 2, klaim e-katam, mutasi dari katam lama manual ke e-katam. Monggo jamaahnya nanti bisa digerakkan. Mas Rafa, iki iurannya piye? Wis dibayar sak kuwate sih. Nek ora wis pokoke ndang e-katam dulu. Yang ketiga, upload SK AUM. Nah, sini tadi AUM-nya banyak pun nggih. Di aplikasi SK AUM. Nah, itu dalam rangka Bapak Ibu menata data organisasi kita. Insya Allah kalau nanti datanya bagus, tertib, insya Allah programnya akan lebih tepat sasaran. Saya kira ini Bapak Ibu
ngaji kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun ngapunten menawi wonten lepatipun menawi wonten ingkang boten pas lan sanesipun saling ndedonga mugi-mugi tansah sehat, tansah lancar rezekinipun, saleh-salehah putra-putrinipun lan sedayanipun diparingi keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.